Oke, balik lagi sama gue Hari Nugroho. Di part 2 ini, gue akan ajak lo lihat interior dari mobil ini. Kemudian, gue test drive mobilnya. Asik banget. Wah, tiba-tiba speednya udah tinggi nih saking enaknya. Tapi sebelumnya, gue ajak lo untuk interview ownernya terkait aksesoris apa aja yang udah dia pasang di mobil ini. Simak terus! Oke, sekarang kita masuk ke interior. Interior ada yang lo modifikasi atau lo rubah nggak? Kalau interior, karena ini kan kebetulan versinya yang limited bro. Jadi limited itu kan udah pakai head unit ya, head unit yang monitor maksudnya. Cuma owner sebelumnya tuh head unit monitornya diganti sama head unitnya ANPS. Tapi layout dashboardnya itu dia pakai yang aftermarket. Dan gua ngelihatnya kayak gimana gitu kalau aftermarket. Akhirnya gua upgrade ke center console itu pakai punya yang 2015 ke atas. Itu yang udah head unit terus atasnya MID. Nah, itu yang gua ganti. Selebihnya ada yang lo ganti nggak, sound system atau apa gitu? Sound system sampai saat ini cukup sih karena bawaannya Dakar udah pakai 2 ampli. Oh. Ada tambahan ya, Mitsubishi Power Sound System. Mantap. Untuk eksterior nih, ada yang lo tambahin nggak? Oh ya. Eksteriornya? Kalau eksteriornya bisa dilihat ini kan bawaannya Pajero Sport Dakar yang limited. Jadi emang udah ada body kit. Kalau itu body kit udah bawaan. Paling gua tambahin spion tanduk aja nih punya Fortuner. Berapa tuh? Ya gopean lah orinya. 500.000. Itu lo tempel apa lo bor? Gua ngebor sendiri bro. Lari. Nggak lari kan? Wah gila. Nice. Terus balik lagi ke interior nih. Lo tambahin apa lagi tuh di dalam? Oh ya, gue juga nambahin cruise control ya di setir sebelah kanan. Itu berapa tuh biayanya? Itu gue lupa kayaknya gopean juga. Tapi juga. masangnya sih sendiri karena kebetulan Pajero Sport yang ini pre-improvement itu setelah 2011 itu udah PNP bro, plug and play. Jadi lu tinggal pasang di situ udah bisa fungsi. Lo pasang sendiri apa di bengkel? Pasang sendiri. Wah gila, canggih lo. Sama gue pasang ini sih tire pressure monitoring TPMS. Oh, itu berapa tuh? Itu 300 ribuan ya kayaknya. Pasang sendiri juga? Pasang sendiri juga. Canggih dia anak deh. Oke, lanjut kita cek interiornya. Dashboard 2 warna dengan aksen kayu di konsol tengah. Door trim juga punya 2 warna dan ada aksen kayunya. Untuk pengaturan AC, dia ini menggunakan perpaduan antara puter-puteran dan juga bisa dipencet. Cluster meternya ada aksen chrome dengan font size yang mudah dibaca. Setirnya palang 3 dan ada tombol-tombol pengatur untuk head unitnya. Head unit dan MID bawaan Pajero Sport Dakar Limited Edition tahun 2013 dirubah sama ownernya menjadi ala Pajero Sport Dakar 2014 dan seterusnya, yaitu head unit dan MID-nya terpisah. Kalau gue sih lebih suka setelah dirubah kayak gini ya, berasa ada di mobil yang siap banget untuk diajak adventure. Keren. Pada MID bisa dilihat fuel economy, range rata-rata kecepatan, suhu di luar kabin, elevation, barometer, dan juga tanggalan. Mobil ini juga sudah ada sunroofnya yang kacanya bisa dibuka dengan menggunakan tombol di dekat spion tengah, atau bisa juga hanya membuka penutup kacanya aja secara manual. Mobil ini punya 5 speed otomatis, ada Tiptronic dan juga pedal shiftnya. So, ganti giginya bisa lebih agresif sesuai dengan keinginan drivernya. Ada detail yang keren di mobil ini, yaitu di lingkaran putaran kuncinya itu dikasih lampu yang warnanya orange. So, pasti memudahkan kalau mau masukin kunci, misalnya di basement atau saat malam hari. Detail yang nice. Oke, saatnya kita test drive mobil ini. Let's go! Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang gue udah ada di dalam Pajero Sport, gue nyetir langsung. Ini Pajero Sport keluaran tahun 2013 yang limited edition dan turbonya udah VGT alias Variable Geometry Turbo.
Apa itu VGT? Penjelasannya ada di part 1, oke? Kesan pertama gue saat pertama kali gue nyetir mobil ini adalah, walaupun mobil ini dari luar ya, lo pasti udah tahu ya, bentuknya ini kan gede, gagah, panjang gitu ya, bagus gitu, keker. Cuman saat kita naikin mobil ini tuh, semuanya berasa apa ya? Gue nggak berani bilang ini compact, cuman gede tapi gampang dimonitor gitu semuanya. Apa ya? Gue agak takut sih kalau bilang ini compact, cuman nggak juga gitu, nggak apa ya, nggak terlalu berasa lebar gitu dari posisi gue nyetir gitu ya. Ini semuanya gampang dimonitor, pilar A-nya nggak terlalu rebah. Jadi gue nengok ke kanan, lihat spion kanan, spion kiri, ini gampang banget dilihatnya. Lihat ke depan juga enak, walaupun perasaan gue nih mungkin karena efek ada tempat sunroof, si atapnya agak sedikit pendek ke kepala gue. Mungkin perasaan gue doang gitu ya. Tinggi gue 179 anyway. Terus dari batas wiper sampai dengan setengah kap mesin itu kelihatan, jadi mau monitor mobil ini enak. Terus dashboardnya ini dari rumah jarak dari rumah cluster meter sampai ke batas wiper itu berasa deket gitu. Jadi ngontrolnya enak, feelingnya untuk kontrol bagian depannya. Terus posisi duduknya tinggi, jadi bener-bener ngebuat mobil ini tuh gampang untuk feeling nyetir monitor bagian depannya gitu ya. Dan sekali lagi sih, beneran mobil ini nggak terasa gede-gede banget gitu jadinya kalau sebagai yang nyetir ya. Terus dari spionnya, ini spionnya gede banget. Kalau kita lihat spionnya itu sampai dengan bukaan pintu tengah itu masih kelihatan, jadi mobilnya nggak berasa panjang, kelihatan sedang-sedang aja. Terus tarikannya ini gue masih nyetir santai di 1200 aja, mobilnya udah melaju, udah enak banget. Terus abis itu untuk remnya, pengereman juga enak. Untuk setirnya, diameternya sih pas, gue suka. Terus mungkin ya, sekali lagi karena ini mobilnya pakai mesin diesel, RPM-nya tuh nggak tinggi-tinggi banget gitu untuk bisa melajukan mobil ini. Cuman gas sedikit doang aja tuh udah jalan kayak gini, asik. Terus abis itu suara mesinnya masih agak bocor ke dalam, tapi nggak sampai ganggu. Mungkin kalau kita sambil denger musik tuh nggak kedengeran. Suspensinya ini kalau gue rasain agak sedikit kaku ya, cuman masih dalam kategori nyaman sih, mungkin karena ketolong juga sama bangkunya nih yang nyaman. Terus gue suka cluster meternya ini gede-gede, gampang dibaca. Terus nih ya, kalau gue ngerem tuh, feel ngeremnya enak banget. Jadi kalau kita nginjek pedalnya tuh dikit-dikit udah mulai ngisi gitu, makin dalam makin ngisi sampai berasa mantep remnya. Asik sih feelingnya. Terus mobil ini udah pakai sunroof, jadi kalau misalnya lo pengen santai-santai sore pulang kerja atau lagi liburan ke tempat yang oke, ini sunroofnya bisa dibuka lapisannya doang ataupun sampai kacanya bisa lo buka semuanya. Kita lihat nih ya, radius U-turn-nya oke apa nggak nih mobil. Wih, termasuk lincah loh ini mobil, diajak muter langsung enak. Dan sekali lagi saat lagi U-turn gitu, gampang memonitor keseluruhan mobil ini. Gue sebagai pengendara, sebagai supir, ini suara turbonya nih agak masuk ke dalam kabin, dan itu yang gue suka gitu. Jadi adrenalin makin naik gitu, suara cus gitu agak masuk. Tahu gak kedengeran apa enggak di tempat lu nih ya. Di versi Dakar ini mobil ini udah pakai pedal shift dan bisa triptonic juga pakai pedal tuas koplingnya. Cuman kalau lo mau sensasi ala-ala bawa F1 ya bisa nih pakai pedal shiftnya di sini. Buat naikinnya pakai pedal yang kanan, buat nuruninnya pakai pedal yang kiri. Nih ya, gua gas dikit ya, kick down. Kedengeran nggak tuh? Ciu! Saat gue lepas pedal gasnya, suara turbonya kalau di gue kedengeran, semoga lo bisa denger juga. Dan tarikannya juga enak. Ini gue nginjeknya nggak langsung gitu ya, gue nginjeknya agak pelan-pelan. Enak sih mobil orang. Dan beneran bawa mobil ini tuh rasanya ya nggak sekali lagi dilihat dari luar tuh gede banget, cuman bawa mobil ini enak, gampang gitu. Gue kick down lagi nih, gue coba. Oke, dia itu kalau bener-bener diinjek tadi sampai 3.500. Suara mesinnya udah tinggi nadanya, dan suara hembusan turbonya juga makin kedengaran sih ke dalam. Itu asik banget. Cuman kalau misalnya kita jalan santai gitu, sekali lagi mungkin karena karakter mesin turbo ya, turbo diesel, dia nggak perlu RPM yang tinggi-tinggi amat gitu. Jadi santai-santai aja gitu, tenang-tenang aja. Nih, gue nyetir biasa, nyetir santai kayak gini. Kita lihat berapa RPM-nya. Tuh, cuma 1.500.
nggak nyampe 2000 dia kayaknya udah ganti gigi, jadi santai gitu. Sensasi yang diberikan dari suara mesinnya itu nadanya nada rendah terus gitu. Kalau mobil bensin kan dia mainnya tinggi ya, mungkin tergantung karakter mesinnya juga kali ya. Yang gue seneng juga bangkunya ini berasa nyaman di badan gue sih, enak ngepas, nggak, dan rasanya juga nggak keras, nggak empuk, pas aja gitu. Terus abis itu untuk konsol tengahnya nih kayak putaran AC, ini semuanya gampang banget dijangkau pakai tangan kiri. Ada radio tape juga di sini yang udah touchscreen, ini juga gampang digunainnya. Ada MID, bahkan kalau MID ini agak sedikit effort ya, karena tombolnya agak kecil dan posisinya agak masuk ke dalam, agak effort nih ngejangkaunya pakai tangan kiri gitu. Gue ngerasa nih dashboardnya itu dari segi pengendara ini kelihatan full gitu, kelihatan padat, nggak kopong gitu desainnya. Dari bagian klaster tengahnya ini kelihatan padat, dari MID-nya, dari tempat tape-nya, dan kesannya ya sekali lagi jadi penuh gitu dashboardnya. Asik sih. Gue juga pernah sih bawa mobil ini di tol Cipularang, kondisi 5 orang dewasa, full barang, kecepatan tinggi. Untuk mobil ini enak, dia nggak limbung karena pernya itu kaku, jadinya nggak limbung-limbung gitu. Padahal kecepatan gue udah lumayan di situ ya, bukan lumayan sih, tinggi saat itu. Saat gue tahu speednya berapa, gue langsung lepas karena mobil ini bisa diajak buru-buru juga nyetirnya, tapi tetap hati-hati ya, karena lo bakal keenakan nggak sadar tiba-tiba speednya udah tinggi. Oke, sekarang kita coba pakai pedal shiftnya ya. Ntar tunggu sekian dikit. Oke, kalau tadi gue di D itu kalau di convert pakai pedal shift ternyata udah di gigi 3. Coba gue shift down gigi 2. Wow, RPM-nya udah 2000. Kita kick down ya, 3000 ganti, 3000 ganti. Wow, rem, engine brake, shift down. Wow, oke, asik sih. Jadi ini asik banget mobilnya, berasa kayak bisa sensasi F1 gitu. Tadi sih gue nyoba di RPM 3000, tiap ganti gigi enak, tenaganya masuk banget. Kalau lo abis dari pedal shift mau balikin lagi ke D, itu cukup tahan si pedal kanannya aja, tahan sampai dia balik lagi ke D gitu logonya. Kira-kira sih gitu. Untuk setir nih ya, untuk setir, kalau posisinya lagi parkir, berarti kan kecepatan lagi pelan tuh, lagi parkir lo maju mundur gitu. Ini setirnya agak berat, tapi seiring dengan berjalannya waktu pasti akan berasa enteng karena lo udah biasa gitu kan. Tapi kalau misalkan udah jalan begini, setirnya enteng cuy, entengnya pas gitu. Karena kalau gue pribadi, gue kurang suka mobil yang setirnya terlalu enteng, feel-nya nggak ada sih menurut gue. Kalau ini enak banget. Tuh, denger gak? Oh, asik banget. Wah, tiba-tiba speednya udah tinggi nih saking enaknya. Jadi mobil ini tanpa dimainin pedalnya, lu modal kick down aja udah kenceng guys nih mobil, asli. Udah boleh dibawa keluar kota, gue jamin sih enak banget. Karena gue pernah bawa mobil ini Jakarta-Bandung sih, sebagai driver gue puas sih nyetir mobil ini gitu. Oh iya, satu lagi poin yang penting adalah walaupun mobil ini besar, tapi kalau kita nyetirnya lagi agak agresif sedikit ya, manuvernya asli lincah ini mobil. Bener-bener enak deh mobil ini buat dikontrol. Itu poin penting tuh. Oke, mungkin segitu aja review gua untuk mobil ini. Untuk Firza, makasih banyak lo udah ngizinin gua pinjam mobil lo, boleh nge-review, boleh nyetir langsung, thank you banget. Mobil lo asik. Thank you. Oke, that's all the video. Semoga bisa jadi sedikit referensi buat lo, khususnya buat lo yang ingin meminang mobil ini. Gua Hari Nugroho pamit. Makasih banyak udah nonton, udah like, comment, dan subscribe, karena itu merupakan dukungan yang luar biasa dari lo buat gue dan buat channel ini. Sampai ketemu di video berikutnya. See ya! Lo punya alasan khusus nggak kenapa lo ngambil mobil ini? Alasan khusus yang pertama, mobil gue yang dulu manual kan, bokap gue sering pakai itu, kasihan juga, udah tua juga ya, ganti matic lah buat biar bisa santai-santai gitu. Oh, dia buat bokap lo ya? Iya. Ih, anak baik, good. Cut. Terus.